Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saskia Dwi Wahyuni, Rangga Armina Putra, dan Gita Hermieti. Kami di sini akan membahas materi tentang PPH pasal 24. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dan tujuan pasal PPH pasal 24. PPH pasal 24 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. PPH pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Tujuannya yaitu untuk menghindari pajak berganda sehingga jumlah yang dikreditkan tidak melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan UU PPH. Yang kedua yaitu subjek, objek, dan tarif PPH pasal 24. Yang menjadikan subjek PPH pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Sementara itu, yang menjadi objek PPH pasal 24 ini adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Adapun tarif yang berlaku pada PPH pasal 24 yaitu tergantung dari negara tempat wajib pajak mendapat penghasilan. Yang ketiga yaitu objek penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penghasilan dari usaha, yaitu dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, penghasilan lainnya, yaitu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, yaitu penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam tahun pasal 18 ayat 2 UU PPH, yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai keputusan Menteri Keuangan. 4. Pemungut atau pemotong PPH pasal 24. Pihak yang memotong pajak penghasilan jenis PPH pasal 24 adalah wajib pajak badan maupun orang pribadi memberi penghasilan dari penglihatan harta dari luar negeri. 5. Sumber penghasilan PPH pasal 24. Diatur dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang PPH dalam menghitung batas jumlah pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan perlu diperhatikan penentuan sumber penghasilan. Berikut ini adalah beberapa sumber penghasilan PPH pasal 24. Pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya. Kedua, penghasilan berupa bunga. Ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak. 4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang keempat, 5. Penghasilan tentu usaha tetap, dan lain sebagainya. Dan kita masuk ke 6, yaitu tata cara pemungutan PPH pasal 24. Angka yang pertama, jumlah kredit pajak yang besarnya sama dengan pajak yang dibayarkan di luar negeri tapi tidak boleh lebih dari jumlah tertentu. Jumlah tertentu pada nomor 1 dihitung dengan perbandingan penghasilan luar negeri terhadap PKP dikali dengan pajak terutang atas PKP. Paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas PKP jika PKP lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Selanjutnya, jika penghasilan luar negeri dari beberapa negara, perhitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. PKP yang digunakan sebagai perbandingan tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak final. Bila PPH yang dibayar atau yang terutang di luar negeri melebihi kredit pajak yang diperbolehkan, kelebihan tidak dapat dikompensasi pada tahun berikutnya. Materi selanjutnya, contoh perhitungan PPH pasal 24. PT Sejahtera di Makassar memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2019 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri sebesar 2 miliar rupiah dan penghasilan luar negeri dengan tarif pajak 15% sebesar 1 miliar rupiah. Untuk penyelesaiannya, ada beberapa langkah untuk menetapkan PPH pasal 24 ini. Langkah pertama yaitu kita harus mencari penghasilan netonya terlebih dahulu.
yaitu dengan menambahkan penghasilan luar negeri dengan penghasilan dalam negeri, yaitu sebesar 1 miliar ditambah 2 miliar, sehingga didapatlah penghasilan neto sebesar 3 miliar. Langkah kedua yaitu mencari total PPh terutang. 25% dikali penghasilan neto 3 miliar sehingga didapatlah total PPh terutang sebesar 750 juta rupiah. Langkah ketiga mencari batas maksimum kredit PPh pasal 24. Caranya, penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan neto lalu dikali dengan total PPh terutang. 1 miliar dibagi 3 miliar dikali 750 juta dan hasilnya yaitu 250 juta. Langkah keempat yaitu mencari pajak yang dibayar di luar negeri dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan penghasilan luar negeri. Dalam hal ini, diketahui bahwa tarif pajak yang berlaku yaitu 15%, sehingga 15% dikali 1 miliar dapatlah hasil 150 juta rupiah. Karena kredit pajak luar negeri sebesar 250 juta lebih besar dari pajak terutang di luar negeri, yaitu 150 juta, maka PPh pasal 24 atau pajak luar negeri yang boleh dikreditkan adalah sebesar 150 juta rupiah, yaitu diambil dari nilai yang lebih kecil. Contoh berikutnya perhitungan PPh pasal 24 bagi wajib pajak orang pribadi. Yanto, seorang wajib pajak yang telah menikah dan memiliki seorang anak, memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2021 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri sebesar 250 juta dan penghasilan luar negeri dengan tarif pajak 30% sebesar 150 juta. Berikut ini perhitungan PPh pasal 24 bagi Yanto. Yang pertama, kita harus mencari penghasilan kena pajak terlebih dahulu, yaitu dengan menambahkan penghasilan luar negeri dengan penghasilan dalam negeri. Kemudian dikurangkan dengan PTKP, yaitu sebesar 150 juta ditambah 250 juta dan dikurangi dengan PTKP 63 juta. Sehingga didapatlah penghasilan kena pajak sebesar 337 juta. Langkah kedua yaitu mencari total PPh terutang. Dalam kasus ini ada 3 tarif PPh terutang, yaitu yang pertama 5% dikali 50 juta yang hasilnya 2.500.000, lalu 15% dikali 200 juta yang hasilnya 30 juta, dan 25% dikali sisa PKP sebesar 87 juta, hasilnya 21.750.000, sehingga didapatlah total PPh terutang sebesar 54.250.000. Langkah ketiga yaitu mencari batas maksimum kredit PPh pasal 24. Caranya yaitu penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan kena pajak, lalu dikalikan dengan total PPh terutang. 150 juta dibagi 337 juta dikali 54.250.000, hasilnya yaitu 24.146.884. Langkah keempat mencari pajak yang dibayar di luar negeri dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan penghasilan luar negeri. Seperti yang diketahui dalam soal bahwa tarif pajak yang berlaku yaitu 30%, sehingga 30% dikali 150 juta didapatkanlah hasil 45 juta. Karena batas maksimum kredit pajak luar negeri 24.146.884 lebih kecil dari pajak terutang di luar negeri 45 juta, maka PPh pasal 24 atau pajak luar negeri yang boleh dikreditkan adalah sebesar 24.146.884, yaitu diambil dari nilai terkecil antara batas maksimum kredit pajak dengan pajak terutang di luar negeri. Selanjutnya penyetoran dan pelaporan PPh pasal 24. Wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri, kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia, terlebih dahulu harus melapor atau menyampaikan permohonan ke kantor pelayanan pajak atau disingkat dengan KPP. Pelaporan atau penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Pelaporannya dilengkapi dengan pengembalian pajak yang diberikan di luar negeri dan dokumen-dokumen pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di luar negeri. Dokumen yang perlu dilampirkan yaitu yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri atau tax return. Dan yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.